Liverpool dalam bahaya. 7-8 pemain mereka bermasalah, mengalami cedera. Mudah-mudahan ada 1 atau 2 pemain sudah sembuh di akhir pekan ini atau pada hari Minggu mereka akan main menghadapi Leicester. Tapi tetap kondisi Liverpool bisa mengkhawatirkan di saat mereka menjamu pimpinan klasmen sementara di IPL, Leicester City. Hola, kita ketemu kembali dengan saya Bung Ropan. Anda tentunya harus sehat terus ya. Kita akan membahas tentang big match pada akhir pekan ini di IPL Liga Primer Inggris di pekan ke-9 antara pemuncak klasmen Leicester yang diasuh oleh mantan manajer Liverpool Brendan Rodgers. Sekarang mereka datang bertandang ke markas The Reds di Anfield menghadapi juara bertahan Liverpool yang kini tentunya Anda tahu semua sedang bermasalah besar dengan banyak pemain mereka cedera. 4 pilar utama di belakang mereka mengalami cedera, dimulai dari Van Dijk kena ligamen lutut, juga diikuti dengan Joe Gomez juga kena lutut, Trent Alexander-Arnold di bek kanan juga betis bermasalah, dan Andrew Robertson yang juga bermasalah. Artinya dengan cedera keempat pemain ini sudah menggoyahkan saya pikir di lini belakang. Belum lagi sebelumnya ada Fabinho yang juga mengalami cedera, ada Thiago Alcantara sebelumnya juga sudah mengalami cedera, dan Jordan Henderson sebagai kapten juga bermasalah cedera ya. Dan bintang mereka Muhammad Salah sepulang dari Mesir menghadapi pernikahan saudaranya, dia kena COVID. Berita terakhir juga mengatakan bahwa bek muda mereka yang bermain di U21, Rhys Williams, juga cedera. Ini yang memusingkan bagi sang arsitek Jurgen Klopp untuk meracik sebuah kombinasi terbaik ya dalam starting 11 di saat mereka menghadapi tim kuat yang sedang berada di puncak klasmen, yaitu Leicester City yang juga saya pikir tidak banyak bermasalah dibandingkan dengan Liverpool. Ini menjadi tanda tanya besar, apakah Liverpool mampu menghindari kekalahan ketika bermain di kandang. Paling tidak mereka bermain imbang lah menghadapi Leicester di saat mereka sedang limbung saat ini, mengalami turbulensi yang kuat. Kalau sampai mereka kalah, ini untuk pertama kali ya dalam 2 musim terakhir bahwa mereka kalah di Anfield, karena tidak ada yang bisa mengalahkan mereka di Anfield. Ini luar biasa ya. Kalau bicara di Liga Primer ya, mereka sangat kuat sekali. Terakhir tim yang mencuri poin menahan mereka adalah Burnley ya. Ketika Burnley bisa menahan mereka dengan draw 1-1 dan Liverpool tidak mampu memenangkan pertandingan, meraih 3 poin. Nah, apakah Leicester bisa melakukan itu? Bagaimana pada musim lalu mereka nyaris juga bermain imbang sebelum kalah 2-1 di Anfield. Tapi di 2 musim lalu ke depan lagi mereka mampu menahan Liverpool 1-1 ya. Memang dalam 20 tahun terakhir Leicester ketika datang ke Anfield sulit menang. Ya, mereka bisa mencapai itu pada tahun 2000 ketika ditangani oleh Martin O'Neill di sana, dan mereka bisa mencetak 2 gol di Anfield. Kalah, Tony Coates dan kawan-kawan mampu mengalahkan mereka saat itu dengan 2-0, dan itu kemenangan terakhir mereka. Selebih kesininya mereka sulit bermain di Anfield. Ya, jangan harap mereka bisa menang. Ya, bahkan pada musim lalu ketika bermain di King Power juga mereka takluk dengan 4 gol dari Liverpool ya. Jadi menurut saya inilah kesempatan bagi Leicester di saat Liverpool tidak diperkuat oleh seluruh pemain-pemain terbaik ya. 90% menurut saya tidak diperkuat. Ini peluang bagi Jamie Vardy untuk bisa mencetak gol di gawang Alisson ya. Sempat ada gimmick-gimmick atau isu-isu sedikit bahwa Alisson bermasalah mungkin kena COVID, tapi saya pikir tidak ada masalah itu dan dia akan bermain. Tapi tetap bagi Alisson, sekuat-kuatnya Alisson jika lini belakang keropos sangat sulit. Kombinasi mana yang akan dipilih oleh Klopp? Mudah-mudahan Robo di kiri sudah kembali ya dari cedera, dia bisa bermain. Fabinho juga pada saat yang tepat di akhir pekan ini sudah fit untuk bisa tampil, termasuk dengan Thiago Alcantara. Kalau 3 ini kembali, ini punya peluang bagi Liverpool.
keseimbangan di tengah ke belakang akan bagus. Namun setiap pemain yang kembali dari cedera itu sulit untuk bisa bermain 100%. Bukan tidak mungkin, mereka mungkin akan bermain dalam mungkin 45 menit di babak kedua. Tidak akan dipaksakan dari awal untuk langsung starter bisa dimainkan, dan ini berbahaya. Nah, bagaimana kita bisa melihat dengan kekuatan Leicester ketika mereka tandang, justru mereka hebat. 2 kekalahan Leicester pada musim ini itu mereka semua alami di kandang melawan West Ham dan Aston Villa. Tapi ketika mereka tandang, mereka ini tim yang luar biasa. 4 main tandang dan 4 menang. Tidak pernah seri, tidak pernah kalah. Ini yang saya katakan berbahaya di Anfield bagi Liverpool. Mereka bisa mencetak 13 gol, hanya kemasukan 3. Bagaimana ketajaman dari Jamie Vardy, luar biasa. 8 gol dalam 8 pertandingan. Wah, ini pemain yang terus berlari ya, dan sangat cepat di depan. Jadi kombinasi Vardy, kemudian ada Cengiz Under mungkin yang akan dimainkan dengan Harvey Barnes. Ini 3 kekuatan yang akan bisa memporak-porandakan pertahanan Liverpool di saat Van Dijk tidak ada, Joe Gomez tidak ada di sana, Robo mungkin tidak ada, dan Trent. Kalau Robo main mungkin akan bermain dengan 50-50 kalau dia benar-benar fit. Tapi kalau dia tidak ada, pasti dalam starting 11 Klopp akan menempatkan Kostas Tsimikas ya, yang diambil dari Olympiakos bermain di kiri. Nah, di back tengah ini, di center back, siapa ini yang menjadi teka-teki sampai saat ini? Ada Joe Matip. Joe Matip masih fit. Kalau Fabinho betul-betul memang ready atau siap, bisa dikombinasikan dengan Fabinho, bisa bermain. Tapi itu saya katakan tadi, apakah pemain yang kembali dari cedera ini harus bermain 100%? Saya pikir mungkin tidak, akan hati-hati. Bahkan dia kena cedera lagi, ini akan berisiko tinggi, bermasalah besar bagi pemain-pemain yang baru pulih dari cedera. Kalau Fabinho diparkir sebentar di cadangan, mungkin ada Nat Phillips yang bisa bermain di sana untuk bermain dengan Joe Matip ya. Rhys Williams juga diharapkan pemain muda ini bisa sembuh pada akhir pekan ini. Kalau dia sembuh, mungkin saja Rhys Williams ini akan berpasangan dengan Joe Matip ya. Di kanan kita akan lihat siapa yang akan main. Neco Williams juga oke, bisa dimainkan di sini. Tergantung Klopp nantinya melihat bagaimana. Nah, di tengah itu masih oke lah. Ada Gini Wijnaldum di sana. Kemudian mungkin ada Naby Keita yang bisa dimainkan. Kalau Thiago ada, ini jadi lebih bagus. Itu sebenarnya sangat kuat di tengah kalau Thiago yang ada. Tapi kalau tidak ada Thiago, mungkin ada Curtis Jones ada bermain di sana, atau Xherdan Shaqiri yang bisa dimainkan di posisi tengah. Itu menurut saya. Siapa di depan? Ketika Salah tidak ada, pasti posisi Salah itu akan ditempatkan oleh Diego Jota. Penyerangnya pasti Bobby Firmino. Kemudian di kiri ada Sadio Mane. Jadi itu pemain-pemain yang akan disiapkan. Nah, Milner ini bisa menjadi alternatif ya, bisa bermain. Kalau Neco tidak dipasang, dia mungkin akan bisa bermain di kanan. Ya, kalau Kostas cadangan bisa dia bermain di kiri. Itu tergantung. Atau dia didorong bermain di tengah ketika Thiago tidak dipaksakan bermain, berarti di sana masih ada Gini, Keita dan juga Milner. Ya, itu yang bisa dimainkan. Ya. Di belakangnya ini Matip, kalau tidak ada Fabinho ya Rhys Williams atau Nat Phillips. Jadi dia masih punya opsi banyak bagi Klopp, walaupun memang tetap saya sendiri masih agak mengkhawatirkan ya. Ketika di sana tidak ada Joe Gomez, tidak ada Van Dijk, tidak ada Robo atau tidak ada Trent. Yang mudah-mudahan Robo ada, ini akan jauh lebih bagus. Tapi bagaimanapun harus hati-hati benar. Karena ini bukan cuma lini depan dari Leicester yang bagus. Brendan Rodgers tahu bahwa mereka harus keluar menyerang. Ini kesempatan buat mereka untuk mencuri poin di saat Liverpool lagi sulit. Jadi Jory Tillmans, Mark Albrighton di tengah, ada James Justin yang akan bermain di sini. Itu Mendy juga ada bermain di tengah, sangat bagus. Saya pikir Brendan Rodgers ini akan bermain dengan 3-4-3 ya, dengan 3 back. Mungkin Christian Fuchs yang akan di sana, Fofana yang akan bermain bersama dengan Johnny Evans berdiri di depan Kasper Schmeichel ya, karena Soyuncu belum bisa bermain. Dengan 3-4-3 mereka akan lebih bagus, lebih fleksibel dalam hal bermain untuk bisa menyerang. Kesempatan buat mereka untuk keluar untuk bisa menekan habis-habisan. Ini harus dimanfaatkan oleh Leicester karena ini peluang terbaik ketika mereka datang untuk menghadapi juara bertahan Liverpool. Dan Liverpool mungkin tidak mau kehilangan angka. Pasti Liverpool juga akan habis-habisan. Liverpool tidak akan banyak menunggu. Mereka terbiasa Klopp dengan gegen pressingnya,
bermain, saya pikir dengan heavy metalnya pasti akan muncul walaupun tidak banyak pemain hebat yang akan ditampilkan, tapi di kandang walaupun tidak ada penonton, Liverpool tidak mau kalah. Jika Liverpool menang, Liverpool akan ada di atas. 3 poin ini akan sangat berarti buat mereka untuk ada di atas. Dan mereka akan mempertahankan dalam 2 dekade terakhir ketika mereka sulit dikalahkan oleh Leicester saat bermain di Anfield. Itu yang akan menjadi tujuan bagi Jurgen Klopp. Ini betul-betul ujian berat. Ini benar-benar tantangan berat bagi Klopp. Diuji benar-benar bagi Klopp. Bagaimana kemampuan dia meracik sebuah strategi. Bermain dengan 4 back, ini sangat penting. Dengan 3 gelandang dan 3 pemain depan. Mungkin dia tidak akan merubah skema formasi ini 4-3-3. Tetapi mungkin 2 fullback mereka. Ketika tidak ada Robo atau tidak ada Trent, ini yang sangat sulit. Neco Williams mungkin tidak sebagus pasti, tidak sebagus Trent. Tsimikas tidak sebagus Robo. Tetapi apapun yang harus dikatakan bahwa inilah amunisi tersisa yang dipunyai oleh Klopp yang bisa dimaksimalkan. Kalau Milner mungkin bisa bermain di sisi kanan, ini juga akan jauh lebih bagus. Milner lebih banyak sebagai pemain berpengalaman, akan lebih banyak untuk bisa mendukung dari sisi kanan. Artinya bisa bahu-membahu dengan Diogo Jota yang berada juga di sisi kanan. Dan ini akan lebih bagus bagi pertahanan Liverpool di sisi kanan dengan ada Milner. Tergantung bagaimana. Kalau Milner memang dipaksakan untuk di kiri, is okay, masih cukup bagus karena Milner bisa juga membantu serangan dari sisi kiri. Berarti dia akan bahu-membahu dengan Sadio Mane yang ada di sana. Ya, jadi bagaimana Klopp harus melihat situasi dan kondisi mana skema terbaik yang ada. Tapi yang paling penting fokusnya di back tengah. Ya, siapa yang akan dimainkan di sini? Pasti Joe Matip karena Joe Matip hit. Apakah Fabinho, Rhys Williams kalau dia sembuh atau Nat Phillips? Masih oke lah, masih oke. Walaupun tekanan pasti akan ada karena bagi Liverpool jika mereka melewati laga ini dengan sempurna, ini akan jauh lebih baik buat mereka ke depan. Untuk bisa mempertahankan gelar memang masih 50-50. Ya, belum bisa dipastikan karena ini musim ini persaingannya sangat tajam, sangat sengit. Tetapi kemenangan atas Leicester itu yang akan kita tunggu. Atau paling tidak mereka bermain imbang. Karena saya sendiri dalam tanda kutip agak sedikit ragu. Ragu bukan karena Liverpool akan akan kalah dengan skor banyak ya. Mungkin skor tipis mereka bisa kalah atau paling tidak imbang lah. Nah, itu yang bisa saya katakan di sini. Saya agak ragu dengan kemampuan mereka di saat mereka tidak ada Salah dan banyak pemain belakang Henderson tidak bisa bermain ya, kecuali Thiago bisa dimaksimalkan. Mungkin di babak kedua ini akan lebih baik. Jadi keraguan saya di babak pertama ini lini belakang harus fokus benar-benar untuk mereka tidak kebobolan. Gawang Alisson bisa perawan tidak kebobolan, ini akan jauh lebih bagus buat Liverpool. Apalagi Liverpool bisa membuat gol lebih awal. Ini akan membuat motivasi mereka sangat kuat untuk tidak kehilangan poin di Anfield. Nah, kita tunggu apakah Mane, Jota atau Firmino akan membuat gol ke gawang Kasper Schmeichel. Itu yang akan kita tunggu karena bagaimanapun lini belakang juga dari Leicester ini dengan tidak ada Soyuncu juga bisa dimanfaatkan dengan baik oleh trio penyerang dari Liverpool. Namun saya katakan harus diingat mereka hanya kemasukan 3 gol saat tandang, berarti mereka ini adalah tim yang punya pertahanan yang kuat. Tapi Liverpool punya lini serang yang berbahaya walaupun tanpa Salah. Kita akan tunggu ujian terberat di Anfield ini apakah akan dilewati oleh The Reds dengan baik. Sampai di sini dulu pembicaraan kita tentang Liverpool yang akan bertarung melawan Leicester. Sampai kita ketemu dalam pembicaraan sepak bola yang akan datang. Anda jangan lupa untuk tetap like, memberikan komentar-komentar yang positif tentunya, dan subscribe channel YouTube Bung Roban. Ciao.